Hai teman-teman, konnichiwa. Selamat siang dari Jepang. Jadi dalam video kali ini saya cuma pengen sharing aja apa sih kegiatan saya selama di Jepang nih awal-awal. Jadi tujuan saya di Jepang sebenarnya saya pengen masuk industri animasi dan game ya. Karena emang basic saya, ilmu yang saya suka dan ilmu yang saya pelajari sejak zaman kuliah dulu, sejak zaman SMA dan kecil dulu itu ilmu komunikasi visual. Jadi saya senang banget sama graphic design ya. Terus ya hidup terus jalan, ngalir, dan saya banyak melakukan banyak hal, nggak cuma di desain aja. Saya kerja di banyak hal seperti yang teman-teman tahu ya. Dan hal itu nggak membuat saya lupa tentang apa hal yang saya sukai, passion saya dari awal. Jadi saya emang suka gambar, itu nggak pernah berhenti gitu. Walaupun saya pada akhirnya harus kerja di sektor agriculture, harus kerja di sektor pemrosesan makanan, harus kerja di sektor energi, harus kerja di sektor macam-macam lah, marketing dan sebagainya. Itu nggak membuat saya surut ilmunya ya untuk terus belajar. Jadi saya terus belajar meningkatkan skill saya, dan saya juga nggak mau ketinggalan, dan sebisa mungkin saya terus update walaupun sedikit ya, progresnya nggak lambat ketika saya di luar kerja bukan sebagai graphic designer. Tapi yang mau saya sampaikan juga, saya pernah kerja profesional juga, dan teman-teman tahu saya pernah share. Dan kerja profesional itu lumayan lama ya. Jadi di Indonesia tuh sekitar kurang lebih 7 tahun setelah lulus kuliah itu saya kerja profesional sebagai graphic designer dan pengajar juga. Dan ya saya buktiin bahwa apa yang saya pelajari dulu itu bermanfaat juga gitu buat diri saya dan orang lain. Dan apa sih yang saya lakukan di Jepang? Jadi sekarang saya kerja di hotel ya, industri pariwisata, dan tentunya sangat berbeda dengan apa yang saya mau jalani seperti tujuan awal saya. Tapi kerja di hotel ini adalah cara saya untuk bertahan hidup. Begitu juga di Australia, saya kerja di banyak hal gitu loh. Itu adalah cara saya bertahan hidup. The first thing about to survive in this life is money. Jadi financial. Jadi saya secara finansial harus bertahan dulu. After financial safe, so baru saya ke passion saya gitu loh. Itu entah macam-macam. Saya suka fotografi juga, tapi ya saya lebih suka ke gambar gitu, mengkonsepkan sesuatu. Kalau bisa bikin game atau animation gitu, saya pengen banget kayak gitu. Dan ya sekarang saya lagi nggak dapet roster ya, lagi nggak dapet schedule kerja. Jadi saya ya di apartemen seharian gitu loh, sambil ngopi dan sambil gambar, sambil belajar terutama bahasa Jepang ya, dan passion saya gitu loh. Karena saya punya niat untuk masuk di industri itu. Dan apakah niat itu nanti bakal kesampaian? Saya nggak tahu. Semuanya itu tergantung Tuhan sekali lagi. Jadi saya cuma berusaha aja gitu loh. Ya sebisa mungkin apa yang saya lakukan, walaupun kecil gitu ya, itu amat berarti bagi saya. Ya saya mau tunjukin apa sih yang saya pelajarin. Sekalian sharing kita ya. Ya jadi ini di depan meja saya ya. Simple banget nih. Jadi saya belajar 3D lagi, dan ini drawing pad ya. Saya mulai gambar lagi, tapi lagi nggak gambar.
Ini alat editing saya simple, tapi ini damage-nya luar biasa. Dan ini mouse slasher ya, yang fast response. Ada kopi juga. Dan ini catatan saya, buku catatan saya. Ini buku, ini Remarkable. Waktu saya di Australia dulu, saya sempetin beli ini karena ini investasi ilmu ya menurut saya. Di sini ada catatan macam-macam ya. Coba saya nyalain. Nah, ini ada banyak catatan di sini, ada bahasa Jepang, ada, saya kasih lihat. Tuh ada saya terus update Inggris saya, walaupun saya merasa udah fluent untuk ngomong bahasa Inggris ke orang-orang, tapi saya nggak berhenti belajar. Saya terus belajar bahasa Inggris, saya update terus. Ada idiom, maybe ada sesuatu yang saya tertinggal, kan kita nggak tahu ya, karena bahasa itu luas dan akan update terus. Saya sudah mulai berpikir sekarang dari Inggris ke Jepang. Jadi apa yang saya pelajari itu dari Inggris ke Jepang sekarang, bukan dari bahasa Indonesia lagi translate ke Jepang atau sebaliknya. Otak saya udah Inggris gitu loh, karena lama di Australia kan, jadi udah terbiasa dengan ngobrol bahasa Inggris. Terus ya ada Quran untuk update, ngafalin ayat-ayat pendek lah kalau iseng. Terus ada apa ya, lebih banyak ke ini untuk tentang animasi, saya baca lagi. Terus ada sketsa-sketsa saya kecil di sini. Terus ada bahasa Jepang ya. Ini berguna banget nih, asik banget. Terus ini buat belajar. Jadi satu buku itu bisa macam-macam ya. Bisa. Ini saya anjurin banget teman-teman beli ini. Ini mempercepat kalian untuk belajar. Sumpah cepet banget belajar pakai ginian. Jadi ini tipis banget tuh, dan ini kalian bisa buat belajar banyak hal ya, bukan cuman satu aja. Terus ya ini catatan saya lagi ya, mungkin ya saya keluarin. Nah, ini catatan tentang bahasa Jepang. Banyak jadi kosakata yang saya dengar atau saya coba ingat-ingat satu-satu. Jadi saya coba belajar dari phrase dulu ya. Nah, ini ada banyak tuh. Saya belajar sendiri di sini. Karena ini bulan kedua saya di Jepang ya, saya coba belajar dulu sendiri. Coba belajar dulu sendiri ya, semaksimal apa saya bisa. Ya ini, ya saya coba belajar modeling lagi ya, karakter design. Terus dia tutorial lagi. Ya, jadi ini vlog singkat aja, ngobrol-ngobrol sedikit ya, update apa sih yang saya lakukan. Salah satunya ya adalah hal ini, belajar gitu, belajar terus. Karena ya cuman ini yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan skill saya di Jepang. Jadi dulu di Australia saya juga lakuin ini gitu, baru datang saya belajar cara dapetin kerja, belajar cara gabung sama Australian, ya belajar bagaimana connect bisa ke Australian communities ya, segala macam yang membuat saya akhirnya terbiasa dengan kulturnya orang Australia dan bahasanya. Ya kurang lebih itu. Jadi teman-teman jangan patah semangat ya, mau berkarir seperti saya. Semoga aja channel saya bisa bermanfaat buat
teman-teman yang emang pengen ngerubah hidup juga di tempat lain, belajar budaya lain, ninggalin titik nyamannya untuk ngeblend sama hal-hal yang universal. Jadi itu aja yang mau saya sharing. Semoga video ini ngebantu teman-teman buat cari bahan inspirasi lah ya. Walaupun saya bukan sepenuhnya bisa dijadikan rujukan, tapi seenggaknya semoga yang saya share bermanfaat hari ini, dan kita share ngobrol lagi di lain video ya. Terima kasih.